Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, 2 November 2024. Jangan lupakan yang telah meninggal. Kutipan dari kitab 2 Makabe bab 12 ayat 44. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Sobat Katolikana, Steve Jobs semasa hidupnya pada tahun 2005 berbicara di depan mahasiswa Universitas Stanford, katanya, "Tidak ada yang mau mati, bahkan orang yang ingin masuk surga pun tidak mau mati untuk mencapainya." Saya juga teringat waktu pandemi COVID-19. Tiap membuka gadget, ada gambar orang-orang berbaris ke belakang dan orang paling depan dilukiskan berhadapan dengan salib dan cahaya putih. Gambar tersebut diberi keterangan, kapan giliran kita? Akibat COVID, 3 orang klienku meninggal. Teman semasa sekolahku meninggal. Bahkan tetangga saya pun meninggal. Secara kodrati saya mengalami ketakutan atau khawatir ketika menghadapi penderitaan atau kematian. Saat itu, tahun 2021, saya termasuk yang terpapar dan merasakan dinginnya kamar isolasi di sebuah rumah sakit. Bahkan sempat masuk ruang ICU dan menyaksikan seorang pemuda yang meninggal karena virus mematikan yaitu COVID-19. Sobat Katolikana, bicara tentang kematian, pada bacaan yang pertama dari kitab kedua Makabe menyampaikan ada kebangkitan setelah kematian. Bagi sebagian orang, mungkin masih ada anggapan ketika seseorang mati maka selesai sudah hidupnya. Tidak ada seri berikutnya. Tetapi bagi umat Katolik, harus percaya bahwa hidup tetap ada kelanjutannya. Hanya saja, saat orang meninggal, maka ada sebuah penghakiman akhir. Sedang Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus mengajak kita semua mengimani bahwa Kristus adalah sumber kebangkitan. Tidak ada sumber lain yang dapat menyelamatkan kita selain Kristus. Yesus yang rela memberikan dirinya dengan tujuan agar setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya memperoleh kehidupan kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Oleh sebab itu, tidaklah bisa saya melupakan mereka yang telah meninggal dunia saat diperlukan mendoakan jiwa-jiwa mereka agar segala dosa dihapuskan serta dibangkitkan pada saat parusia kelak. Selain itu juga memohonkan indulgensi, yaitu penghapusan denda dosa, karena orang meninggal tidak bisa membuat tebusan atas dosa dan kesalahan saat mereka masih hidup. Sehingga saya yang masih berziarah di dunia ini dipanggil untuk mengemban tanggung jawab untuk mendoakan, dan ditambah ikut ambil bagian memikul beban keadilan yang harus kita lakukan di dunia ini, misalnya berderma dan berbuat baik kepada sesama. Tuhan hari ini mempunyai pesan agar saya dan Sobat Katolikana dengan karakter iman, harapan dan kasih kepada Tuhan dapat berharap dan percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal di surga. Kita semua harus memberikan penghormatan yang tulus kepada jiwa-jiwa dari orang di sekitar kita untuk keselamatan jiwanya dalam kekekalan kelak. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudah adakah keyakinan bahwa hidup setelah kematian menjadi landasan teologis untuk umat beriman? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami memohon pengampunan atas segala dosa dan indulgensi atas dosa-dosa kami dan dosa-dosa
saudara-saudari kami yang telah berpulang mendahului kami, supaya mereka semakin bersatu dengan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.